Halo semuanya, kembali lagi di Alur Cerita Universe. Pada episode kali ini aku akan menjelaskan film yang berdasarkan kisah nyata, menceritakan tentang biografi kisah kehidupan salah satu musisi terkenal bernama Johnny Cash. Tanpa berlama-lama langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua kakak beradik, adiknya bernama Johnny dan kakaknya bernama Jack. Meskipun kakak beradik, mereka berdua ini memiliki kepribadian yang sangat-sangat berbeda. Di mana Jack sang kakak, dia memiliki kepribadian yang sangat-sangat maskulin, dia sangat kuat dan juga badannya sangat-sangat besar. Hal itu berkebalikan dengan si Johnny, adiknya, yang memiliki kepribadian yang sangat-sangat melo. Dia lemah lembut dan juga dia lebih menyukai musik dan juga puisi. Dan karena hal itulah ayah mereka selalu menghina dan meremehkan si adik Johnny. Karena ayah mereka selalu saja membanggakan sang kakak. Karena itulah si Johnny selalu merasa tidak percaya diri. Dia pun selalu bilang kepada kakaknya, "Kak, kenapa kau hebat sekali?" Ya meskipun si Johnny ini selalu direndahkan oleh ayahnya, tetapi sang kakak Jack itu selalu menyemangati Johnny. Dan nyatanya satu-satunya orang yang sangat peduli dengan Johnny adalah kakaknya. Dan saat itu Jack pun bilang kalau Johnny itu lebih hebat daripada dirinya karena Johnny memiliki hati yang sangat-sangat baik. Keesokan harinya menceritakan Johnny dan Jack yang harus membantu ayahnya bertani. Ya karena ayahnya adalah seseorang petani dan mereka berasal dari keluarga yang miskin. Karena itulah Johnny dan Jack meskipun masih kecil, mereka sudah harus membantu ayahnya bekerja menjadi petani. Saat itu lagi-lagi Johnny yang terlihat sangat lemah dalam bekerja. Saat itu ayahnya pun memarahi, "Hei Johnny, kau ini anak tidak berguna. Kau selalu lemah, kau tidak seperti kakakmu si Jack." Tapi saat itu Jack pun langsung menepuk pundak adiknya dan menyemangati adiknya. "Tidak usah didengarkan ya apa perkataan ayah. Kau adalah seseorang yang kuat, Johnny." Keesokan harinya menceritakan Johnny dan Jack yang ditugasi oleh ayahnya untuk memotong kayu. Johnny yang masih kecil saat itu dia pun ingin bermain, karena hal itulah dia mengajak kakaknya untuk memancing. Tapi Jack yang sadar kalau pekerjaan memotong kayu itu harus diselesaikan, karena jika tidak ayahnya pasti memarahi mereka berdua. Akhirnya Jack pun bilang, "Kalau kau ingin pergi memancing dan bermain, silahkan pergi Johnny, tidak apa-apa, biar pekerjaan ini aku saja yang mengurusnya." Karena kebaikan kakaknya, Johnny pun memutuskan untuk pergi memancing sendirian. Tapi tiba-tiba setelah selesai memancing, Johnny pun dijemput oleh ayahnya dan ayahnya terlihat sangat marah dan sangat ketakutan. Ayahnya pun langsung membawa Johnny pulang dan ketika di rumah Johnny sangat-sangat terkaget karena Johnny melihat kakaknya Jack sedang sekarat dan terluka parah. Hal itu dikarenakan dia terkena alat pemotong kayu. Ya alat pemotong kayu itu mengenai badan Jack yang masih kecil dan badan Jack sekarang terluka parah. Dan menyedihkannya Jack yang sangat-sangat terluka parah, dokter yang ada di desa itu pun tidak bisa menolong Jack. Johnny yang masih kecil dia pun tidak tega melihat kakaknya yang sangat-sangat menderita. Dia pun bilang ke ayah, ibu dan dokter yang ada di sana, cepat tolong kakakku." Tapi ternyata dokter di sana sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan Jack pun meninggal dunia. Beberapa hari kemudian ayah Johnny yang merasa kalau Jack meninggal karena kesalahan Johnny, ayahnya pun mengatakan, "Semua ini salahmu Johnny, dan seharusnya yang meninggal itu bukan kakakmu tapi kau, anak tidak berguna." Dad did this! He took the wrong son! Nothing. That's what that is, and that's what you are. Ray. Stop, Ray. He was the best, and now he's gone. Don't leave me alone, Ray. Tapi Johnny tidak bisa berbuat apa-apa dan cerita pun beralih ke beberapa tahun kemudian. Tidak disangka-sangka setelah lulus SMA, Johnny berhasil masuk ke Akademi Angkatan Udara. Dan hari itu adalah hari Johnny meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Akademi Pelatihan. Ibunya dan saudara-saudaranya pun menyemangati Johnny. Tapi meskipun Johnny berhasil masuk ke Angkatan Udara, ayahnya yang memang masih dendam dan meremehkan Johnny dari dulu. Saat itu ayahnya alih-alih menyemangati Johnny, dia pun malah tidak mengatakan apa-apa dan tidak bangga dengan kesuksesan anaknya. Setelah beberapa tahun dilatih di akademi, akhirnya Johnny pun berhasil menjadi anggota resmi Angkatan Udara. Tapi di sini kita diberitahu kalau ternyata mimpi Johnny sebenarnya dari kecil bukanlah untuk menjadi seorang Angkatan Udara, melainkan dia ingin menjadi seseorang musisi. Hal itu karena memang dari kecil Johnny ini selalu menyukai musik, dan karena hal itulah meskipun sekarang Johnny sudah menjadi seorang Angkatan Udara, tapi dia tetap
tetap memegang mimpinya untuk menjadi seorang musisi. Karena itu di setiap harinya Johnny tetap bermain gitar dan menulis lagu. Selanjutnya menceritakan Johnny yang ternyata sudah mempunyai pacar. Dan karena sebagai anggota angkatan udara, Johnny ini selalu dipindah tugaskan di mana-mana. Karena hal itulah Johnny selalu LDR dengan pacarnya. Meskipun pacaran LDR, Johnny ini adalah tipe cowok yang setia, di mana biasanya kebanyakan cowok angkatan udara fuckboy. Johnny tetap setia pada pacarnya. Film pun beralih ke beberapa tahun kemudian. Benar saja, Johnny pun akhirnya menikah dengan cewek yang dipacarinya ketika itu. Dan sekarang mereka berdua sudah mempunyai seorang anak. Tapi mengejutkannya di masa ini ternyata Johnny sudah tidak menjadi angkatan udara lagi. Dia sekarang menjadi seorang sales. Ya mungkin alasan Johnny keluar dari angkatan udara karena dia ingin mengejar mimpinya menjadi musisi. Tapi ternyata kehidupan Johnny di masa itu sulit karena pekerjaannya sebagai sales itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan istri Johnny pun sudah mulai mengeluh. Ya meskipun dengan semua kesulitan itu Johnny tetap berjuang untuk meraih mimpinya. Karena bagi Johnny, mimpi itu tidak pernah mati. Mimpi yang tidak dikejar akan bangkit di masa tua dalam bentuk penyesalan. Karena itulah sembari menjadi sales, Johnny tetap berlatih dan membuat lagu bersama teman-teman bandnya setiap harinya. Suatu hari menceritakan Johnny yang sedang berlatih bersama teman-teman bandnya di rumahnya. Saat itu tanpa alasan yang jelas tiba-tiba istri Johnny menangis. Melihat istrinya menangis, Johnny pun akhirnya bertanya alasannya. Dan ternyata alasannya istri Johnny ini sudah muak melihat Johnny setiap hari hanya bermain musik saja. Dan istri Johnny selalu meremehkan Johnny tidak bisa menjadi musisi yang hebat karena sekarang dia sudah tua dan sudah tidak waktunya untuk bermimpi menjadi musisi. Selain itu, kedua partner band Johnny ini jugalah bukan seseorang yang hebat karena nyatanya mereka berdua adalah seseorang tukang bengkel. Tapi lagi-lagi meskipun banyak cobaan dan bahkan istrinya pun meremehkan, Johnny tetap percaya pada mimpinya. Karena bagi Johnny, orang yang berhasil meraih mimpinya adalah seseorang yang berani bertaruh untuk mengejarnya. Dan hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Selanjutnya menceritakan Johnny yang nekat menemui produser musik. Awalnya produser musik ini meremehkan dan memandang rendah Johnny karena Johnny ini adalah bapak-bapak biasa yang tidak terkenal. Tapi saat itu Johnny pun meyakinkan kalau dia mempunyai lagu yang sangat-sangat indah dan produser ini harus mendengarkannya. Akhirnya karena kasihan karena Johnny ini terlihat sangat-sangat menyedihkan, produser itu pun berjanji besok akan mendengarkan lagu Johnny. Keesokan harinya Johnny pun dengan semangat bersama teman-teman bandnya langsung membawakan lagu di depan produser itu. Pada awalnya lagi-lagi produser itu meremehkan band Johnny karena anggotanya tukang bengkel semua. Memangnya ini mau ngeband atau mau ngebengkel? Tapi setelah mendengar Johnny dan bandnya membawakan lagunya, produser itu pun langsung terdiam karena memang lagu dari Johnny ini sangat-sangat indah. Setelah itu lagu Johnny pun direkam dan beberapa hari kemudian lagu Johnny diputarkan ke semua radio. Di luar dugaan ternyata banyak masyarakat yang menyukai lagu Johnny dan seketika itu juga nama Johnny pun semakin terkenal. Dan karena hal itulah istri Johnny yang awalnya meremehkan Johnny ketika itu akhirnya istrinya pun bangga dengan pencapaian Johnny. Selanjutnya menceritakan Johnny dan bandnya yang dari hari ke hari semakin populer. Dan pada masa itu band Johnny pun jadi salah satu band terbaik dan terkenal di Amerika. Suatu hari menceritakan Johnny yang sedang manggung, dia bertemu dengan seseorang penyanyi bernama Jun. Jun ini adalah seseorang penyanyi dan artis di mana dia sudah menjadi artis sejak dia kecil dan Jun dulunya ternyata adalah idola dari Johnny. Saat itu mereka berdua pun mengobrol dan Johnny pun mengatakan kalau ketika kecil Johnny sudah mengidolakan dirinya dan tidak diduga ternyata kakak Johnny yaitu Jack yang telah meninggal dulunya juga mengidolakan Jun. Saat itu Jun pun langsung bertanya tentang kakak dari Johnny dan Johnny pun bercerita kalau dia sudah lama tidak menceritakan tentang kakaknya lagi karena memang kakaknya sudah sangat-sangat lama dan sejak dulu kala meninggal dunia. Selanjutnya menceritakan di suatu hari Johnny yang pulang di rumahnya. Johnny yang memang sangat-sangat capek karena setiap harinya dia harus bekerja untuk melakukan tur musik. Ketika itu dia pun mulai bercerita tentang turnya kepada istrinya. Istri Johnny yang seharusnya menyemangati Johnny yang sedang kelelahan, saat itu alih-alih menyemangati, istri Johnny malah memarahi Johnny dengan berkata kepada Johnny kalau Johnny hanya peduli pada pekerjaannya saja, dia tidak pernah peduli dengan keluarganya.
Johnny yang merasa kalau kerja kerasnya selama ini tidak pernah dihargai sama sekali sama istrinya, dia pun langsung berkata, "Aku kerja keras selama ini selalu melakukan tur semuanya untuk membiayai kehidupan keluarga kita, untuk membelikan rumah, untuk membelikan kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membelikan apapun yang kau mau." Mendengar itu istrinya pun malah semakin marah. "Aku tidak menginginkan semua harta dan rumah dan kekayaan ini, Johnny. Aku hanya menginginkan kau selalu hadir untuk keluarga kita dan untukku." Selanjutnya menceritakan Johnny yang melakukan tur dengan Jun. Ketika itu Johnny dan Jun lama-lama semakin dekat. Dikala semua orang mengira Johnny ini bahagia karena mendapatkan popularitas dan kekayaan, Jun selalu mengerti kalau Johnny ini sebenarnya kesepian dan kelelahan karena terus melakukan tur setiap harinya. Bahkan istrinya pun tidak mengerti akan perasaan itu. Ya meskipun Johnny ini sangat menyukai Jun, tapi Johnny juga sadar kalau mereka berdua tidak ditakdirkan untuk bersama karena Jun telah mempunyai suami dan Johnny telah mempunyai istri dan keluarga. Selanjutnya menceritakan John yang sekarang sudah menjadi artis besar, secara tidak langsung pergaulannya pun juga bermain dengan artis-artis lainnya. Dan seperti yang kita tahu betapa jahat dan liarnya dunia artis, ketika itu Johnny pun ditawari narkoba oleh teman artisnya. Dan akhirnya karena penasaran Johnny pun mulai mengkonsumsi narkoba. Dan dari hari ke hari John pun terus mengkonsumsi narkoba. Selain itu dia juga semakin populer dan semakin mempunyai banyak fans. Bahkan di hari-hari kedepannya Johnny pun mulai meniduri banyak wanita yang merupakan fansnya. Ya di masa itu nyatanya memang Johnny seakan-akan lupa dengan dirinya dan tidak sadar siapa dirinya. Dia dibutakan oleh kekayaan dan popularitas. Dan akhirnya Johnny pun menjadi pemabuk dan menjadi pria brengsek. Dari sini kita mendapatkan pelajaran kalau pria brengsek lahir dari pria baik yang diberi popularitas dan kekayaan. Selanjutnya menceritakan Jun yang ternyata baru saja diceraikan oleh suaminya. Setelah mendengar kabar itu, Johnny yang di masa itu memang sedang menjadi pria brengsek. Dia pun berniat untuk berselingkuh dengan istrinya dengan cara mendekati Jun. Tapi memang Jun yang dasarnya cewek baik-baik, dia pun ketika didekati Johnny dia pun selalu menolak. Padahal sebenarnya Jun juga menyukai Johnny, tapi Jun sadar kalau dia tidak boleh merebut Johnny dari istrinya. Selanjutnya menceritakan Johnny yang dari hari ke hari selalu mengkonsumsi obat-obatan narkoba. Hal itu semakin membuat Johnny tidak bisa berpikir jernih dan dia semakin menjadi pria yang brengsek. Saking kecanduannya dengan obat-obatan narkoba, pernah di suatu hari ketika Johnny sedang manggung, dia mabuk ketika di atas panggung. Dan karena kejadian itulah akhirnya tur Johnny pun dibatalkan. Tidak hanya sampai di situ, ketika dia pulang menuju rumahnya, saat di bandara Johnny ketahuan oleh pihak kepolisian sedang membawa obat-obatan terlarang. Dan karena kejadian itulah seluruh masyarakat jadi tahu kalau sebenarnya Johnny ini ketergantungan dengan narkoba dan nama Johnny pun semakin terpuruk. Setibanya di rumah, istri Johnny alih-alih memberikan support kepada Johnny karena sedang dihina semua masyarakat, istri Johnny pun juga memarahi Johnny dan menghina kalau Johnny ini adalah seseorang pecandu narkoba dan dia tidak pantas untuk sukses dan bahagia. Johnny yang di masa itu pikirannya sedang sangat-sangat kacau dan tolol, Johnny pun malah melakukan tindakan tolol dengan cara memasang foto Jun di rumahnya. Mengetahui hal itu, istri Johnny pun langsung marah ke Johnny dan melabrak Johnny dan mengira kalau Johnny selama ini telah selingkuh. Dan karena hal itulah istri Johnny pun memutuskan untuk mengambil semua anak-anak Johnny dan membawanya untuk minggat pergi ke rumah orang tuanya. Girls! No! Girls! Are you leaving all this? Man, you leaving all this? Di masa itu Johnny yang sedang berada di fase terendahnya karena dia sedang kecanduan narkoba, semua masyarakat menghakiminya dan juga istri dan anak-anaknya meninggalkannya. Hal itu membuat Johnny menjadi uring-uringan dan dia semakin depresi dan bahkan Johnny sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan untuk manggung. Berhari-hari kemudian Johnny yang kerjaannya hanya tidur di rumah, dia pun semakin tidak mempunyai uang. Johnny yang sangat kebingungan karena dia sangat kesepian dan juga tidak ada orang yang memperdulikannya. Akhirnya pada suatu hari dalam keadaan mabuk, Johnny pun memutuskan untuk nekat pergi ke rumah Jun. Di situ Johnny pun bilang kepada Jun kalau satu-satunya orang yang bisa mengerti tentang dirinya dan mengetahui dan peduli tentang dirinya adalah Jun. Tapi Jun yang melihat Johnny sedang mabuk, alih-alih menolong Johnny, saat itu Jun pun malah mengusir Johnny karena Jun sudah tidak melihat lagi Johnny seperti yang dulu, orang yang baik. John yang dari hari ke hari semakin stres, akhirnya dia pun memutuskan untuk menjual rumahnya di kota dan dia pindah membeli rumah di dekat danau agar dia bisa bercengkrama dengan alam.
John pun menghabiskan kesehariannya hanya dengan sendirian saja karena nyatanya dia tidak punya sama sekali teman-teman ataupun orang-orang yang memedulikannya. Dan pada suatu hari, di hari itu adalah hari perayaan Thanksgiving di mana biasanya orang Amerika mengundang keluarga-keluarganya. Di hari itu Johnny pun berusaha untuk mengundang June karena dia sangat ingin bertemu dengan June. Selain itu Johnny juga mengundang keluarganya dan ayahnya. June yang kasihan, akhirnya June pun datang sekeluarga ke rumah Johnny. Selain itu keluarga Johnny pun juga datang ke rumahnya. Di situ pun mereka semua makan bersama dan di luar dugaan ternyata Johnny dan ayahnya ini sedari dulu selalu saja bermusuhan karena ayahnya ini selalu tidak pernah mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh Johnny. Bahkan meskipun sekarang Johnny sudah menjadi musisi yang sangat-sangat terkenal, ayahnya pun sama sekali tidak membanggakannya. Di saat itu ketika di depan June dan di depan semua orang, bahkan ayah Johnny pun menghina kalau Johnny ini sedari kecil selalu tidak pernah berhasil. Bahkan sekarang Johnny tidak punya apa-apa, dia ditinggal oleh istrinya, dia menjadi pecandu narkoba, dan juga sekarang dia jatuh miskin. Look at a judge, you ain't got nothing. Big empty house. Nothing. See? Nothing. Sebenarnya dari dulu Johnny tidak pernah membenci ayahnya. Yang Johnny inginkan sekali saja ayahnya mengapresiasi dan membanggakan Johnny karena semenjak kecil Johnny selalu diremehkan. Setelah puas menghina dan meremehkan Johnny, ayahnya pun langsung memutuskan pulang dengan keluarga Johnny semuanya. Dan karena itulah Johnny semakin stres dan trauma. Dia pun akhirnya menaiki traktor layaknya orang gila. Saat itu sebenarnya June juga ingin meninggalkan Johnny, tetapi di situ ayah June mengatakan kalau sekarang Johnny membutuhkan pertolongan. June pun akhirnya menuruti perkataan ayahnya dan mulai hari itu June pun memutuskan untuk merawat dan bersama dengan Johnny. Tidak hanya June, ternyata orang tua dan keluarga June juga ikut merawat Johnny. Dan karena itulah Johnny yang selama ini kesepian karena tidak ada keluarganya sendiri yang peduli kepadanya. Johnny serasa menemukan keluarga yang baru dengan dirawat oleh June dan keluarganya. Dari hari ke hari keadaan Johnny pun semakin membaik dan dia terlepas dari kecanduannya. Beberapa bulan kemudian Johnny pun juga mulai melakukan konser-konser dan tur-tur untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kekayaannya lagi. Dan beberapa tahun kemudian Johnny pun berhasil mendapatkan popularitasnya lagi dan dia sudah menjadi artis terkenal lagi. Di saat yang bersamaan Johnny yang merasa kalau June telah menyelamatkan hidupnya dan June adalah satu-satunya wanita yang tulus kepadanya. Di saat itu juga Johnny pun memutuskan untuk menikahi June. Pernikahan mereka pun lancar dan beberapa tahun kemudian mereka juga mempunyai momongan dan mereka hidup sebagai keluarga yang bahagia. Johnny yang karirnya semakin sukses dan mempunyai keluarga yang bahagia, akhirnya dia pun bisa dekat dengan ayahnya lagi. Dan di akhir film kita ditunjukkan kalau ayah Johnny sudah bangga dengan Johnny yang sekarang dan mengapresiasi semua pencapaian Johnny karena nyatanya memang Johnny sudah melampaui kesuksesan ayahnya. Dari film ini kita bisa belajar kalau ternyata kekayaan dan kesuksesan tidak selalu menjadikan seseorang bahagia. Bisa saja seseorang menjadi lupa diri, bahkan kesepian karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang peduli kepadanya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.